lagi di Okezone The Daily Buzz. Hari ini bareng gue Fitri dan gue Alvin Mardiansyah. Dan juga rekan-rekan dari Okezone. Saya Taufik. Dan saya RH Ramadhani. Ya, kalau Taufik Fajar ini redaktur di ekonomi. Dan Bung RH ini redaktur di Politik, Hukum, dan Keamanan di okezone.com. Jadi kita bakal nanya-nanya dulu nih soal isu-isu yang berkembang sekarang. Nah ini kan kita lagi rame WFH ya. Lagi rame WFH gara-gara mau hemat energi katanya. Walaupun belum ada pengumuman kita darurat energi apa enggak ya. Tapi udah disuruh pada WFH nih. Nah ini ada data menarik nih dari International Energy Agency yang punya hitung-hitungan soal kerja dari rumah. Katanya WFH itu nggak cuma bikin kita hemat tenaga, tapi juga ampuh banget buat neken konsumsi BBM dunia bahkan ya kan. Nah tapi apakah ini bakal efektif diterapin di momen sekarang yang emang lagi, kalau negara lain sih kita lihat udah pada siap-siap ya, tapi Indonesia kan katanya masih aman tapi jaga-jaga doang gitu kan. Nah tapi bakalan diem di rumah, kerja di rumah, apa jangan-jangan malah jadi long weekend. Lu yang nyebut ya, ini. Judul aja kayak gitu long weekend. Itu mah bakalan sama aja nggak sih? Iya. Ya udah langsung aja kita bahas nih sama teman-teman kita dari okezone.com. Kalau dari Bung Era sendiri ada update soal WiFi ini kayak gimana Bung Era? Ya kalau dari itu kan peraturan dari pemerintah ya, udah diumumkan sama Menko Erlangga. Dan mungkin nanti si Mas Taufik ini yang bisa jelasin lebih jauh lah, lebih panjang lebar. Soal WiFi yang setiap seminggu sekali, tiap hari Jumat. Katanya kan memang signifikan banget tuh menekan konsumsi BBM sama berpengaruh terhadap subsidi APBN ya. Nah sebenarnya ya dengan WiFi ini kita tuh udah nggak gugup lagi lah. Karena kan sebelumnya pandemi itu kita kan sudah memang terbiasa WiFi. Sudah nggak ada adaptasi lagi sebenarnya. Udah jago lah ya. Hampir sama lah kayak kemarin lah yang WiFi itu kan yang tidak bersentuhan dengan pelayanan publik seperti itu. Damkar nggak WiFi, Nakes nggak WiFi, pendidikan juga nggak WiFi, termasuk kayak wartawan juga nggak WiFi deh. Saya kemarin Pramono udah spill tidak ada WiFi buat wartawan gitu kan, kalau nggak salah statementnya seperti itu. Langsung kayak di gitu ini sih. sama Pramono Iya. ya, aduh langsung di ini, jadi nggak enak juga. Tapi kalau masalah teknisnya sendiri kayak gimana Bung Era? Apa sama dengan COVID atau ada perbedaan sedikit? Ya kalau yang kemarin sih sempat ada pertanyaan tuh anak-anak nanya di Balai Kota ke Pramono, ini nanti kalau WiFi gimana? Apakah sama kayak WFA yang anywhere? Iya. Apakah benar-benar dari rumah? Katakan Yes. memang dari rumah, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke kafe. Iya karena kan Seperti emang itu. tujuannya ngehemat energi ya. Iya, Kalau ke karena- kafe naik mobil naik motor sama Sama aja, udah gitu kan nggak boleh pakai kendaraan pribadi juga mereka, kendaraan dinas juga mereka di DKI itu. Seperti itu. Jadi memang kendaraan dinas tidak boleh beredar saat Jumat Tidak, itu. ya karena memang dia harus di rumah. Nah masalahnya gitu kan. pemantauannya gimana nih? Ya, pemantauannya sendiri. Memastikan Kalau dengar-dengar mereka sih dulu benar-benar di itu kan rumah. PNS itu sebenarnya kan dari memang sudah beberapa ada yang menetapkan Pemda itu mulai WFA kalau nggak salah ya, dari info yang gue dapat. Jadi memang itu dari kelihatan dari absensinya mereka, dari mana mereka absen. Misalkan rumahnya di daerah A, nanti kelihatan di daerah A itu mereka absen. Di trackingnya Begitu dari pula absennya jadi ya? iya begitu pula ketika mereka absen keluar, absen selesai. Oh Seperti kelihatan itu. nih pergerakannya jadinya. Ada lokasi mereka absennya. Oh lokasinya lah. Ada lokasinya ya. Jadi Dari info yang gue dapat ya. jadi misalkan oke. mereka absen lagi di Ciledug gitu kan. Kelihatan tuh dia posisinya di sini, koordinatnya juga gitu. Misalnya Iya. rumahnya di Ciledug, tahu-tahu di ini ya absennya. jalan-jalan nih. Iya. Tiba-tiba di mall. Nah, kalau itu kan walau hal yang penting kan ketika absennya di rumah. Di rumah. Gitu. Jadi misalkan kalau kemarin di Ciledug, sekarang di Tanjung Barat ininya gitu Mungkin kan. dia rumahnya 2 kali kalau kayak Iya. gitu. Yang Bisa aja. Kita ke Bang Taufik nih. Bang Taufik. Taufik soal hitung-hitungan ekonomi dari kan udah di-spill sendiri sama Ya, Mbak Fitri soal betul. bisa menghemat katanya. Klaim hemat itu sebesar Hemat apa sih apa kalau nih? Hemat dari energi. pemerintah paparannya? Sebelumnya ya, ini Menko Erlangga kan menyebut alasan kenapa WFA. Kan dia menyebut karena hari Jumat tuh lebih ringan efektivitasnya. Iya, iya kenapa Jumat ya? Kalau ASN tuh Karena Jumat nggak kerja, maksudnya Sebagian nggak ribet ya. ya, kan sebagian kementerian juga udah ada hari Jumat nih yang libur. Jadi kayak dipasin aja jadi Jumat Sabtu Minggu. Long weekend bukannya. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi long weekend itu. Mau jebak ya. Iya.
Karena long weekend jadi bisa Iya. langsung berangkat. Tapi itu alasan utamanya karena memang kenapa dipilih hari Jumat karena memang pelayanannya tidak seintens hari-hari yang lain lebih seperti itu santai. mungkin ya. Iya. Oh. Karena di kementerian udah ada yang libur hari Jumat bahkan nih. ada beberapa instansi, kementerian iya, yang libur. yang udah WFH lah, bukan libur. Udah nerapin WFH. hari Jumat. Oke. Oh. Jadi mungkin Erlangga nyamain itu, Nah, nyamain dengan hari itu. nah itu kan yang ASN ya. Kalau yang buat yang swasta Gimana tuh, Bik? itu penerapannya udah apa baru rekomendasi doang tuh? Kalau kemarin sih Menaker rekomendasi ya, meminta ke perusahaan untuk Oh, rekomendasi. adanya WFH di perusahaan swasta. Nggak wajib lah ya. Kan rekomendasi. Wajib, Oh, wajib. wajib juga, tapi tidak ada potongan gaji. Oh, Karena iya. karena oke. Menaker kan Asal efektif. ya menilai perusahaan pasti ada yang potong gaji kalau Iya, WFH ini. iya. Oh. Di Banyak banyak yang memanfaatkan perusahaan, ya. situasi ya. Iya. Makanya menekankan jangan adanya potong gaji walaupun WFA. Jadi Menaker sendiri sifatnya lebih merekomendasikan Ya. perusahaan swasta untuk WFH tapi tanpa ada potongan gaji karena ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan keadaan supaya Bisa motong gaji. bisa motong gaji. Iya, kayak itu. Oh, ngeri juga kalau gitu. Nah, itu. Tapi kalau swastanya kayak kita nih yang kerjanya lapangan, Yang katanya tutupnya H+1 kiamat gimana sih? yang memang studionya di kantor gitu, ntar mungkin kayak dulu pandemi Kan atau gimana ya? Pramono juga bilangnya di-spill Oh ya. tidak ya, tidak ada wartawan. Mungkin sama aja ya, sama kayak Kita punya Gubernur pengecualian. DKI yang pengecualian itu ya. Pengecualian ya. Kan kita juga di Karena dia paham industri kali ya. media juga. Tapi kalau secara hitung-hitungan penghematan itu kayak gimana, Ping? Untuk penghematan sendiri, Berapa tuh penghematan yang bisa dihemat? hemat untuk ini ya, stabilitas ekonomi kayak APBN, untuk inflasi juga, untuk kurangi impor ini. Dengar sampai ini 6,2 triliun, benar nggak? Katanya bisa menghemat anggaran Nah, sampai bisa juga proyeksinya. Proyeksinya 6,2 triliun itu dari penghematan tidak menggunakan BBM itu. Ya, hemat energi. Semoga dipatuhi ya. Kalau dipatuhi kan lumayan 6,2 triliun. triliun Dalam itu kan, kondisi gitu. darurat begini, belum dinyatakan darurat, mohon maaf. Dalam kondisi Bikin ini lempar isu aja dia. eskalasi. Lempar Kan, isu soalnya kan negara lain udah bilang darurat. Kita Iya, kan masih iya. diupayakan terus sama pemerintah. Kayak kemarin BBM gak jadi naik. Terima kasih pemerintah. Ya kan? Tapi semoga bisa bertahan terus ya. Kita kan nggak tahu eskalasinya sampai Ya, kapal seperti itu. kita bisa lewat Selat Hormuz. Tapi berarti gini ke Bang Rehan tadi. Gimana? Soal pandemi ini kan WFH itu katanya memang harusnya kita nggak kaget karena udah ada pandemi Pengalaman sebelumnya. Ya, sebelumnya pengalaman kita pandemi. WFH. Tapi kan pandemi juga punya waktu WFH di pandemi juga punya banyak catatan nih. Hal-hal yang perlu dilakuin dan tidak boleh dilakuin tuh yang jadi catatan di pandemi itu kayak gimana, Bang? Ya sebenarnya kalau pandemi itu kan ada penyakit ya. Pakai masker. Ada penyakitnya. Ada penyakitnya, iya. Kalau di sini kan Iya, itu penting. kita tidak ada penyakitnya, tapi mungkin bagi sebagian orang ada yang merasa dihantui oleh kekhawatiran krisis energi ini. Sebenarnya sih lebih ke situ sih. Tujuannya ya jadi ya. Tujuannya tuh kalau sebelumnya menghindari penyakit, sekarang menghindari krisis energi. Ya mungkin ada juga masyarakat yang khawatir juga kan dengan kondisi dan Mungkin emang mau di menghemat luar juga itu kan nggak ada tanda-tanda perang itu bakal selesai ya. Iya. Yang katanya Trump kemarin dalam 2 minggu harus mencatat senjata nawarin proposal, Nggak ternyata jadi. setelah 2 minggu Lanjut. nggak ada. Terus ngomong lagi 2-3 minggu ke depan bakal selesai di Iran. Toto lanjut lagi. Nah itu kan nggak tahu. Jadi Seperti suka-suka itu. dia kayaknya ya. Setelah 3 minggu nanti siapa tahu sebulan lagi kan. Nah, betul. Nggak ada yang Juga tahu. katanya di demo ya di Oh itu kalau banyak demo di mana-mana. Ini ada. masyarakat juga takut kali ya. Ya. Ntar, Karena memang ketika dia energinya mengumumkan menyerang Iran itu kan nggak ada approval dari masyarakat sana kan nggak kurang ya. negara yang Ada approval dulu baru mereka menyerang seperti itu sih. negara yang ngakunya paling demokratis gitu ya. Tapi ternyata tidak mendengarkan ketika rakyat. maju perang tidak mendengarkan rakyatnya, otomatis tajuk demonya juga no kings ya. Iya. Jadi seolah-olah Trump itu jadi raja, padahal kan mereka kan kedaulatannya demokrasi. Iya, presiden. Ya, gitu-gitu. Sistemnya. Ya, seperti itu. Tapi ada hawa-hawa mau berhenti nggak sih sebenarnya perang ini nih? Sampai habis kali Iya. amunisinya. Tapi kalau kita kan cuma bisa melihat dari statement-statement dari
pihak yang bertikai ya. Ya. Iya sih. Si Iran sendiri kan nggak mau gencatan senjata kan, dia maunya tuh Itu setelah Irannya ya. ya mereka sama-sama ingin memperjuangkan apa ya keuntungan mereka masing-masing. Si Trump pengennya si Iran gak punya nuklir, ganti rezim seperti itu kan. Ya itu kan tuntutan yang sulit, Iya. sangat sulit dipenuhi Iran. Begitu juga Iran mengajukan tuntutan yang sulit juga dipenuhi oleh Trump. Tapi Trumpnya menurut lu harus apa? ada ini nggak sih tanda-tanda Selat Hormuz dibuka gitu buat Indonesia? Tapi dari statement terakhir yang kemarin Trump keluar itu dia udah agak melunak ya. Sebelumnya kan dia kan harus ada kesepakatan baru perang selesai. Nah kemarin dia bisa saja angkat kaki dari Iran tanpa ada kesepakatan. Bisa saja. Bisa saja. Bisa. Nggak tahu kapan. Ini kejadiannya mirip kayak dalam tanda kutip perang Vietnam nggak sih? Karena kan mereka angkat kaki karena memang mereka kehabisan amunisi kasar gitu bahasanya. Kalau ini kan dia belum sampai masuk ke prajurit Iya, oh darat. iya, belum Iya. Ini lagi baru mau mulai Makanya jalur kemarin darat Trump ya. bilang Darat ya. 2-3 pekan, sementara kan pasukan khususnya Amerika udah ada di Timur Tengah. Mungkin 2 minggu sampai 3 minggu ke depan yang daratnya juga masuk, mungkin ya. Kalau dari lihat informasi terkini. Sama mereka juga tetap masih mengejar ya ancaman Trump menguasai apa Pulau Kark itu ya. Kark itu ya. Menyerang desalinasi air, Ngeri juga kalau udah nuklir gitu ya. seperti itu. Terus balik lagi nih ke Serius banget WFH, kayaknya. WFH nih, Bang Topik. WFH. Kayak yang jadi kekhawatiran terbesar itu pas WFH karena apa namanya karena hemat energi ini Iya. dari yang WFH menjadi WFA, work from anywhere. Kadang kan kita nggak boleh kemana-mana juga gitu kan. Itu cara pemerintah buat ini kayak gimana sih, Bang Topik? Cara pemerintahnya ya harus ini seperti apa yang dilakukan Pemprov DKI itu. Oh, itu dipantau. itu cuma DKI atau semua Pemda kayak gitu juga? Mungkin Belum atau kayak gimana informasinya? kalau saya yang tahu ya masih Pemprov DKI. Oh, yang udah siap Ya yang nerapin siap itu nerapin Pemprov itu. DKI. Mungkin karena udah ngelakuin sebelumnya kali. Iya. DKI udah sigap. Udah canggih lah ya. Iya. Sih, iya. Tapi kalau pelayanan yang boleh dan nggak boleh ber-WFH tuh ada datanya nggak, Bang? Ada. Gimana? Apa Untuk aja? WFA tuh kebanyakan dari ini bisnis kayak sektor yang juga sektor layanan publik, Layanan publik. Iya. Ah. kesehatan, keamanan, Kesehatan, keamanan, kayak polisi, perawat ya, gitu ya. kebersihan, Kebersihan. Oh, PPSU gitu ya? ya, Iya, gitu. tetap lah itu. sama ini industri kayak produksi energi, air, bahan pokok. gitu. Bagian-bagian teknis Nggak bisa lah libur ya. juga itu ya, Ah, gitu. kalau libur gimana? kita yang berapa? Iya. WFH bukan libur. Iya, memang. Ingat. Jangan samakan WFH dengan libur. Ini nih, udah terstigmanya WFH itu libur. Iya, 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 kalau iya. di rumah Stigma tuh- itu bahaya ya. Stigma itu bahaya ya. Work. Kerja. Kerja dari rumah, bukan. Bukan libur. Bukan libur. Mentang-mentang bukan di kantor, libur. Wah, Kalau kan sektor-sektor kayak itu kan nggak bisa dari rumah, Iya. bisa ribet. pasti harus ke lapangan. Harus ke lapangan. Makanya kalau kita ngisi bensin terus nggak dari rumah tuh gimana ceritanya kan nggak bisa gitu kan. Pakai aplikasi kan. Delivery. Delivery. Tapi gue penasaran kalau WFH di luar negeri kayak gimana ya? Iya, kira-kira? WFH luar negeri sendiri gimana? Pelaksanaannya. Mungkin Mas Bang- Erhan yang pernah keluar Mana? negeri. Coba. Ya, Anda lebih sering keluar negeri. Berita-berita WFH, Taat nggak sih mereka? di luar negeri itu kayak gimana? Sebenarnya kalau dilihat ya, kan Selat Hormuz itu kan dampaknya dari Selat Hormuz ya, ditutup itu pelayaran dari 1/5 pasokan minyak dan gas. Itu kan rata-rata negara yang terdampak itu negara Asia Timur, ASEAN. Ya, bisa. Yang paling terdampak karena kan dari sana jalurnya kan. Dari ASEAN sendiri ini udah ada Thailand yang sebelumnya WFH. Teknisnya sama dengan kita atau beda itu? Nggak ada detailnya sih, tapi ya mereka apa dari rumah sih. Penghematan Dari rumah. energi gitu ya. Terdampak banget. Terus Ada Malaysia lagi juga katanya udah. Malaysia bukannya udah baru mengumumkan Baru mulai. tanggal 15. Baru mau WFH mereka. Oh. Yang udah lama itu kan Filipina dari 9 Maret datanya. Oh iya, Ya, Filipina. cepet ya ininya. Nah, cuman yang menarik nih ada bedanya nih kalau di kita kan liburnya doang. libur WFH-nya kan Jumat. WFH bukan libur. Kalau di negara lain dia WFH-nya hari Rabu di Sri Lanka. Di Sri Lanka hari Rabu. Hari Rabu. Udah mulai dari bulan Maret mereka. Oh cepet. Hari Rabu. Alasannya apa ya Rabu? Nah, Oh, itu biar nggak ada long weekend kali ya. Nah itu bener tuh. Itu udah mengantisipasi tidak ada long weekend. Biar tidak dijadikan. Emang harusnya enakan tuh di tengah-tengah gitu nggak sih? Jadi tetap ya
vibe-nya vibe kerja, Iya, karena lu vibe kerja, mau jalan-jalan besoknya kerja lagi. Jadi Iya, kan nanggung. daripada gue capek ya udah gue kerja di rumah aja, kerja. Kerja. Hari Senin. Nah, apalagi nih hari Senin nih? Senin nanti nyambung dari Sabtu Minggu Senin. Nanti Senin kurang ke Selasa. Iya. Julid sekali ya. Iya. Sebenarnya pengen ya. Tapi Malaysia sendiri tadi tanggal 15 ya? Itu Tanggal aturannya 15. sama dengan kita sehari doang atau memang Kemarin setiap hari? baru diumumin sama si PM-nya sih, PM-nya. baru ngeluarin statement bakal WFH gitu. Berarti nggak ini Cuman ya? peraturan turunan itu kan belum dijabarkan ya kemarin itu. Berarti udah ini banget ya, waspada banget ya, semua negara udah mulai WFH ya kan, udah mulai pembatasan. Soal tujuannya WFH ini kan untuk menghemat energi, tapi kan Betul. apakah WFH ini cukup untuk menghemat energi? Iya. Itu kan yang perlu ditekankan Tetap juga. aja habis-habis juga nggak sih nanti? Yes. Nah, ada antisipasi lain nggak dari pemerintah nih, Bang Taufik? Iya. Selain Soal WFH lah iya, ya. selain WFH lah gitu. Pemerintah udah ngapain lagi? Untuk hemat energi ya kita kayaknya harus kayak kendaraan listrik atau transportasi umum. Kita Transportasi umum ya untuk Lebih baik mendorong masyarakat untuk ikut Iya. masuk Beli lagi dong. transportasi umum. transportasi umum. Oh, transportasi umum, kirain beli kendaraan listrik. Iya, itu juga termasuk, tapi kan lebih Tapi baik kalau nggak ada duitnya mending Iya, naik transportasi lebih umum baik kayak gue nih naik KRL, Angkot, kereta listrik. KRL, ya. Jelas itu listrik. Iya. karena sekarang juga banyak transportasi listrik yang pakai listrik juga kan. Iya. Jakarta udah pakai listrik. Ojek online juga udah banyak yang listrik ojolnya. Heeh. Terus apa lagi yang selain mendorong masyarakat untuk pakai transportasi umum, mobilisasi Iya, apa sih kendaraan yang listrik, paling apalagi efektif, yang sudah dilakukan dan akan direncanakan pemerintah buat menghemat energi ini? Kalau kemarin sih gue baca tuh katanya Pak Bahlil minta beli BBM seperlunya. Iya. Jadi satu hari matikan kompor ketika udah matang. Iya, itu juga. Terus kayak Itu statementnya nggak kayak gitu. enggak, sekarang 50 liter Itu yang per hari. meme-nya kan? Iya. Meme-nya ke mana-mana itu. Nah, cuman katanya kayak pengemudi ojek online agak mobil, keberatan sih, karena kalau dibatasin kan mereka butuhnya nggak ada batas, maksudnya bukan kata, Iya maksudnya sih. kebutuhan mereka tiap hari ngangkut penumpang. 50 liter tuh berapa? Itu untuk mobil. Iya, mobil 50 liter tuh Tapi berapa motor jauh Bang RH? 50 liter kira-kira Tergantung ya. tergantung mobil. Kan 1 liter itu ada yang 18, 20, 24, tergantung juga kondisi jalan. Oh, sering itu macet, kan 15 lah seperti ya, itu. 15. Ya, rata-rata ya. Ya, taruhlah mungkin 15. 15, biar gampang hitungnya 15 kali 50. Berapa tuh? Banyak lah ya. Langsung ngeblek Bukan, semua. Anda anak IPS seperti ya. 750 paling ya, 250 kilo. Yang nggak bisa Cirebon Bandung bolak-balik kan? Iya. Cirebon Kan dia Jakarta. misalnya penumpangnya minta diantar kemana? Kalau misalnya pengendara ojol-ojol. Iya, ojol-ojol mobil misalkan berarti nggak bisa narik keluar kota kalau gini Taksi kan. online, kita bilang ojol. Iya, ojol-ojol juga pada keberatan sih kalau bukan dibatasin sih, tapi kan himbauannya seperlunya. Cuma kan mereka menerjemahkan seperlunya itu adalah lu jangan beli banyak-banyak intinya gitu. Ya, kata kuncinya adalah lu jangan beli banyak-banyak sebenarnya. Sisain buat yang lain intinya gitu. Cuma kalau buat usaha gimana ya? Agak sulit sih. BT gimana Bang kabarnya? Nih, perlu nih padahal kondisi kayak gitu. Iya, energi baru terbarukan itu kan kita juga harus transformasi kan, nggak bergantung. Coba ke- dari dulu ya. Iya. Jadi pas tenaga kondisi kayak fosil. gini, Di Indonesia sendiri benar EBT kata kayak Pak gimana? Dharma kan, bersiap untuk kondisi darurat. Dia ini konspirasi banget ya. Ya, ini pernah kita bahas kan. Oke, Zoner, lanjut. Kondisi darurat tuh. EBT tuh sekarang masih ini ya, berapa persen tuh? Target awalnya kan kita pemerintah Indonesia tuh 23%. Oh, 23% dari keseluruhan industri Iya, gitu kan. sekarang masih 13% sampai 15% gitu. 13 sampai 15% untuk EBT itu masih kecil banget ya. Iya. Kalaupun kita transformasi harus transformasi total itu Iya. pasti ada dampaknya kan. EBT kan kayak panel surya tadi juga kemarin kita kedatangan tamu dari pengamat energi katanya Iya. 15 juta udah bisa pasang panel surya. Iya. 15 juta udah bisa Pasang panel lah. surya. Hah? Pasang nih kondisi Mending beli kayak gitu. seblak kalau katanya. Enggak bercanda itu. Tapi ya emang 15 juta juga untuk orang-orang kaget juga. Betul. Mungkin kalau yang memang punya tabungan ya, mulai beli kompor listrik Iya, katanya. yang mampu-mampu dulu. Biar LPG gas melon bisa efektif buat usaha-usaha kecil ya nggak sih? Ngomongin LPG jadi inget nih omongannya Pak Bahlil LPG katanya. juga emang katanya udah LPG itu lebih diwaspadai daripada bensin sebenarnya. Pik. Nah, soalnya orang masak kan tiap Iya, hari. benar. Itu gimana Pik? LPG kan
karena apa ya? Karena banyak yang make setiap hari. Banyak yang make. Pemakaiannya lebih banyak daripada bensin sebenarnya gitu. Iya, karena bensin buat banyak jualan. alternatifnya. Benar. Iya, bensin sudah mulai menemukan banyak alternatifnya, tapi kalau LPG, belum nih. Ya orang tetap butuh gas buat masak air gitu kan. Tiap Terus hari buat pasti. jualan Jualan mie ya. ayam, semua pakai gas nasi goreng. alternatif Kan LPG. Pak Bahlil juga kemarin pernyataannya kan harus hemat LPG. Iya. Gimana tuh? Yang matiin Berarti- kompor atau gimana? Kalau lengkapnya gimana sih? Enggak, Pak Kalau udah Bahlil matang. intinya jangan boros-boros pakai LPG. Oh itu gitu kan? Iya. Jadi mungkin masaknya disekalianin. Oh mungkin kayak gitu. Jadi misalnya masak nasinya langsung aja tuh banyak kayak gitu kan. Siap jadi humas. Misalnya masak pagi buat pagi siang sore, tapi kan ngangetin pakai kompor lagi. Iya, tapi kan alternatif LPG atau kan beli. sekarang mungkin baru kayak kompor listrik, terus air fryer. Air fryer, aduh itu wattnya apa? Pakai itu dia, pakai air fryer dan Listriknya. kompor listrik itu kan wattnya tinggi. Betul. Kalau misalnya kita yang masih 900 sampai 1200 wattnya, Iya, jegrek. Iya. Atau matiin air dulu tuh, matiin Watt. TV, tolong masak itu gitu. kulkas dicabut dulu. Mau masak. Iya, jadi kan lebih ini gitu kan, lebih Kalau udah lebih kayak gini, complicated gitu kan. kalau Iya, udah kayak gini kalau agak LPG. bingung ya, memang ya. Bener kita harus waspada ke Iya, kondisi darurat Tapi seperti kalau ini. lengkapnya apa lagi gimana tadi belum dijawab tuh. Iya nih, aduh. Kalau ini ya lengkap bukan ini ya, karena pembatasan konsumsi energi ini kita juga banyak antisipasinya untuk kedepannya ya kan Ya. banyak banget kayak minyak dunia Iya, betul. kan lagi hati-hati banget nih minyak dunia nih. Benar. Kita stoknya harus dijaga banget nih karena negara-negara lain udah mulai ini. Mereka juga ini ngekip Kurangan buat itu. domestiknya katanya. Iya itu. Kayak Rusia kan stop Iya. ekspor. Stop Nah. ekspor ya. Dia juga nggak mau ngasih. Kalaupun jual mahal kayaknya. Iya, walaupun mereka Si sebenarnya lagi Malakama diincer, ya kagak kan. beli. Lebih dekat kan kalau Rusia kasarnya ya, lebih dekat daripada Afrika dari ke negara-negara Iya sih. Asia kan Rusia itu. Tapi Rusianya malah ngekip. Ngekip. Jadi kayak- Dia juga takut Iya. darurat ya. Tapi balik lagi nih ngomongin WFH, Bang RH mungkin boleh di spill dulu deh do and don't-nya ketika Ya, apa nih tipsnya nih? yang mungkin dari Pak quote tips nih. WFH quote tips. Oh, iya. Aturan baku lah bahasanya ya. Aturan baku dari pemerintah mungkin yang selama ini jadi role modelnya Jakarta ya. Apa yang do and don't dari WFH ini? Ya WFA maksudnya itu nggak kemana-mana ya di rumah ya. Karena Aturan kan basicnya tujuan itulah ya. utamanya kan mengurangi konsumsi BBM itu kan. Seperti itu sih. Dan bukan libur ya. Basicnya adalah Dan tadi libur. Mentang-mentang tanggal merah hari ini ya. Takutnya ketiduran ya kan. ini kayaknya sebagai bentuk protes tanggal merah masuk nih. Dan hari tanggal merah yang libur ya. Kita tetap masuk. Jadi kalau aturan bakunya sih nggak terlalu nggak diinfokan, tapi ya berarti emang intinya itu kerja. Ada kayak pelaporan hasil kerjanya gitu kan, misalnya ada. Nah Kita kalau WFH juga ada kayak gitu kan laporan kerja. Iya, ada kayak gitu kan. jadi sih kalau Pramono kemarin ngomong di balik kota sih kalau misalnya ada yang melanggar ada sanksinya. Seperti itu. Nah itu dia baru ngomong sanksi. Oh, bro. Tapi nanti mungkin dirumuskan. Tapi kan berarti Ingat ada statement sanksi. ini kan berarti menunjukkan bahwa memang harus WFH. ketika di rumah tetap produktif, Ya, tetap betul. bekerja, bukan Mungkin libur harus ya. ada reportnya kali ya dari Iya, atasannya. nah reportnya itu tiap kan hari. kita nggak tahu bagaimana teknisnya. Iya, seperti tapi itu kalau sih. misalnya kafenya deket rumah mah jalan kaki boleh kali ya. Kan yang penting menghemat minyak. Lu mah kasih ide lu. Lu kasih ide, Iya. kasih ide orang-orang. Kasih ide orang-orang Kasih supaya, ide buat nakal ya. Oh iya, deket rumah gua ada kafe. Di situ aja lagi. Iya. Mending jalan kaki nggak pakai mobil dinas. Kasih ide lagi. Kayaknya nggak Atau mungkin mungkin jalan kaki deh. ada yang rumahnya Panas, deket hujan. mall. Rumahnya deket mall. Iya. Apalagi. Nanti kalau dia ke kafe pakai seragam kena lagi. Oh iya bener. Fotoin. Oh iya, ada yang fotoin Kan ya. berseragam. Ya. Iya, awas ada yang viralin. Awas Enggak, ada yang kalau viralin. misalkan PNS kan Oh iya, harus. Tetap harus. kan. Oh, WFH juga harus pakai seragam ya. Oh, kalau rapat gitu-gitu bisa Iya. ya. Masa rapat pakai kaos oblong kan nggak enak Iya juga kan. sih. Pik, Bener-bener. soal prediksi pemerintah nih, Pik, soal perang ini, Pik. Katanya
bakal panjang. Apa yang bakal dilakukan pemerintah nih ke depannya untuk ini? Untuk ini ya prediksinya. Mitigasi lah bahasanya ya. Karena kan kita juga kalau dibilang udah krisis belum. Klaim pemerintahnya Belum diumumin. Iya, klaim pemerintahnya kan belum. Ini Belum dan belum diumumin ya kan, kalian saling ini ya. Iya. Soalnya udah WFH nggak mungkin dong. Iya, makanya kan WFH ini sebagai mitigasi. Lagi dipertimbangkan kali ya. Sebagai mitigasi. Siapan kalau situasi terburuknya terjadi, kita sudah siap. Kasaran Lagi gitu. belajar. Tapi kan kita tidak ada pengumuman resmi seperti di Filipina darurat energi selama Iya, 1 bulan itu kan. Itu yang perlu kita syukurin. April juga nggak jadi naik. Nggak jadi dan lain naik. sebagainya. Tapi kan mitigasi tetap harus dilakukan. Harus dong, tentu. Mungkin ini ya pengurangan belanja prioritas non prioritas APBN ya. Apa aja sih gitu? Non prioritas APBN? Kayak acara-acara rapat yang di hotel-hotel atau Udah nggak bisa tuh rapatnya WFH juga. Iya rapatnya. dan jaga inflasi. Kadang kan di luar kota juga kan kalau kayak gitu acara-acara Yes. menterian. Non prioritas acara-acara yang Memangkas perjalanan dinas itu Betul, banyak. PNS seperti itu ya. Memangkas perjalanan dinas, rapat di hotel. Emang masih rapat di hotel, Bi? ya nggak Masih tahu. tahu. Masih. Masih cuma mungkin porsinya dikurangi. Gue kan bukan ASN gitu kan, nggak tahu. Kayak kemarin tuh yang DPR yang mengurangi Mati lampu. mati lampu, hemat energi. Energi. Dan itu memang sebenarnya udah Kita udah pernah berjalan di efisiensi ya. Iya. Kan ini kan pemerintah memang sudah efisiensi dari Sekarang bukan efisiensinya karena makin. Oh iya. Sudah efisiensi bukan karena Sudah efisiensi. Ini aja, Tapi- Karena emang nggak ada uang. Iya. Tapi sekarang diefisiensi lagi untuk anggaran-anggaran. Sudah efisiensi, kondisinya sekarang Di efisiensi. harus efisiensi lagi. Double efisiensi. Ya. Iya, tapi kan sebenarnya kalau misalkan bahkan kalau kita nyontek negara tetangga nih Thailand tuh sudah ada aturan bakunya soal penghematan ini kayak AC katanya nggak boleh lebih dari 26 derajat. Lebih detail ya. Lebih detail. Lampu. Oh iya benar AC. Iya, lampu juga katanya harus dimatikan beberapa 3 lampu setiap harinya. Terus ini di India restoran katanya gasnya tuh diatur. Jadi ada makanan-makanan yang misalnya masaknya lama. Oh, yang masak gitu. lama di ini Kayak ya. rendang kan lama tuh. karena gimana masaknya dong? Rendang, wih gila. Bisa Mama tuh bisa 6 jam. berjam-jam itu. Rendang pakai kayu bakar lah. Iya kembali ke alam. Bisa Emang ada di Jakarta. Minyak tanahnya di mana? Areng, beli areng. Ini Minyak kan, tanahnya. ini kan bukan untuk Jakarta aja, Bik. Yang lain juga gitu. Areng atau briket. Yang tadi juga kemarin itu apa? bete. Pengamat bahasa apa tuh lupa ke yang sini juga bilang bahwa mungkin ini saatnya kalaupun masyarakat belum bisa mengakses kompor listrik bisa kembali pakai briket. Betul, Pakai belajar arang, pakai briket. Iya, pakai Karena briket itu apa? Mungkin banyak yang belum briket merasakan apa? briket bara itu. kan. Gitu. Gimana tuh cara makainya? Ya, kayak areng lah bahasanya gitu. Karena kan penonton banyak yang Gen Z kan. Iya. Apa itu briket ya? Briket ya. Iya, kayak ngerasa tua gitu ngomongin briket ya zaman dulu ya. Jadi kayak semacam arang yang untuk pengganti kompor gitu kan. Bisa juga mungkin yang masih di desa bisa kembali dulu pakai kompor. Kalau di desa bukan mah kompor, udah kompor. pasti ya Iya, orang-orangnya udah emang pasti masih selama ini kehidupannya emang kayak Iya, senangnya masih pakai gitu. Emang lebih wangi katanya. wangi masakannya, ya. Iya. Jadi inget kalau empal gentong harus dimasak pakai kayu belimbing, wangi katanya. Udah betul itu. Jadi pengen makan empal Dia gentong. lapar, dia lapar mulu. Dia dari tadi lapar sebenarnya. Tapi ngomongin efisiensi tadi, sebenarnya gue pernah baca dapat info juga ya. Oh, gimana? Dari misalkan dari apa taruh di gedung kantor wali kota gitu-gitu. Itu tuh udah ada hitung-hitungan mereka untuk melakukan efisiensi. Dari misalkan mereka dalam gedung itu punya 5 lift. Ketika satu lift itu dimatikan, ada hitungannya lagi. Wih, udah berdasarkan kajian ya. Sudah memang efisiensinya sudah hitung seperti itu. Sama kayak lampu, ketika lampu ini menyala terus dimatikan, ada nilai efisiensinya berapa. Oh, keren. Memang sudah ada Ada kayak hitung-hitungannya. satuannya ya, Ada. Jadi ketika satuannya. itu tidak diaktifkan, itu bisa menghemat berapa. Hitung-hitungannya sudah disiapkan. Sudah ada hitung-hitungannya mereka seperti itu. Jadi memang tinggal kita jalanin aja mau atau nggak maunya gitu. Iya, mungkin Ya, tadi ini rumah kan udah kalau mulai. mereka bukan mau tidak mau, udah Harus Sudah mau. instruksi. Mau, sudah Siapa yang menyangka ya kita harus hidup seperti ini ya kan? Maksudnya tiba-tiba harus berhemat, kerja dari rumah, nggak bisa ke kafe sering-sering, masak ganti pakai Itu mah maunya lu aja. pasti
nggak ada yang Iya, nyangka. Emang kita harus selalu siap dalam kondisi darurat, ya kan? Iya. Tapi satu lagi yang harus ditekankan adalah konteks diterapkannya WFH ini. Gitu. Iya, Tadi kan, betul. macam-macam kan, maksudnya WFH juga pernah diterapkan di pandemi. Iya. Waktu mudik kemarin juga kan ada yang namanya WFH, tapi kan konteksnya beda. Anywhere. Jadi WFA kan, boleh di mana aja karena konteksnya beda nih. Beda. Itu agar mengurai arus mudik Ya, biar tidak biar terjadi nggak penumpukan. Ya, WFH waktu pandemi juga untuk mengurangi Meminimalkan penyebaran. mobilitas. Mobilitas ya. Dan sekarang adalah konteksnya adalah menghemat energi. Jadi energi. jangan sampai di rumah karena kita kerja lampu nyala terus jadinya kasar iya gitu benar kan. juga. Atau laptop nyala terus sehingga betul. tagihan listrik jadi gede. Jadi ada spirit untuk menghemat energinya. Kesadaran ya. Kesadaran. Misalnya udah pagi ya udahlah matiin dulu tuh AC-nya gitu kan. Mhm. Kembali ke alam, buka jendela. Iya bukan Kembali ke alam. Pakai angin sepoi-sepoi. Pakai kipas tangan gitu. Kipas sate ya kan. Kipas sate ya benar pakai kipas sate. Iya. Ya, mungkin nanti banyak yang nyari itu kipas sate itu. Iya, sehat tuh tangan olahraga tangan ya kan. Karena AC ini ya. Tapi Iya, listrik katanya ada banyak ini nih Pik, banyak tekanan untuk ngasih listrik lagi gitu loh. Diskon listrik lagi supaya masyarakat juga ini gitu. Turunkan TDL. Iya, Belum tekanan. ada sih, belum ada. Oh, belum ada. Belum ada hawa-hawa pemerintah bakal ngeluarin itu. Karena kan Semoga bantu aja. banget kan sebenarnya kalau Lumayan. iya diskon listrik gitu loh. Karena ketika di rumah kan otomatis Iya. kan, ya nggak otomatis sih. Diskon tarif Kalau listrik. bisa jadi kan Pasti naik ini ya. nggak, ya kalau mereka tidak menghemat ya pasti naik ya kan. Jadi Makanya Apa hemat. ada langkah dari itu nggak ada ya, belum ada ya. belum ada hawa-hawanya walaupun katanya kita ngelihat beberapa pengamat juga udah mulai karena listrik juga jadi ini kan mau Iya, efisiensi listrik kan subsidinya juga- lebih baik dialihkan ke listrik gitu kan karena listrik lebih nyampe ke rumah tangga Betul. daripada dalam tanda kutip bensin ya walaupun bensin ini tapi kan Ya, bensin kan mobilitas di luar. mobilitas di luar tapi kalau misalkan listrik di Benar rumah buat di rumah. Ya, semoga aja dengan adanya WFH ini ada PLN diskon bisa pemerintah lah memberikan diskon listrik lagi. Amin. Lumayan Oke. ya. Terakhir Coba besok ditanyain itu. Ditanyain ke ini. Iya. Oke, mungkin langsung Pak Bahlil. masing-masing nih. ya masing-masing Bang RH mungkin aturan-aturan WFH sebagai closing statement dari pemerintah seperti apa Bang Topik juga mungkin sudah menyiapkan dari sisi ekonomi seperti apa Bang RH dulu deh. Iya, kalau mungkin yang tadi terlewat yang belum pernah kita bahas ya, bahwa kebijakan WFH ini itu per 2 bulan bakal dievaluasi. Per 2 bulan bakal dievaluasi. Dia 2 bulan dievaluasi. Nah, evaluasi itu nanti gimana kan tidak tahu ya, semoga aja perangnya selesai, kembali damai dunia seperti itu. Jadi nggak berkepanjangan. Dan yang Agak ikut perang ya. untuk tidak WFH ya tetap semangat menjalankan pekerjaan ya. Nyindir. Kan udah disebutkan kan bidang-bidang apa aja tadi kan. Ya. Iya sih. Pengecualian kayak kita ini ya. Kita tetap bekerja. Libur tetap Kita kerja. tetap bekerja itu juga Iya. kerja. Lupa mulu, WFH tuh kerja. Gimana nih? Mas Taufik. Gus Topik. Gus Taufik. Kalau dari saya ya untuk ya secepatnya pulih kembali lah. Amin. Harga minyak kembali, harga emas juga Ya harga minyak sekarang berapa? 100. Mas. Masih di atas 100? masih Berarti kalau harga emas kembali naik lagi dong. Iya. Ini kan lagi turun deh. naik. Sempat udah 2, berapa gitu kan. Sempat Hampir angka 3 3 kan. Iya. Juta kan? Berarti baik lagi ke 3 juta ke atas gitu ya. Ya enggak lah. Enggak. Stabil mah harganya. Ini kan berarti lagi naik, berarti lagi Mau rebound lagi ya. Ke sebelum inilah stagnan lah harga emasnya bisa ini. Nah, gimana lagi tuh tadi? Tadi lanjutin. Ya, bingung kayaknya udah bisa mulai. emas ini. Udah kalau hitung ya kan. Ya, mikirnya udah Investasi. Udah investasi. Kalau kayaknya. udah ngomong lu disindir emas sih, jadi dia udah mikirin Iya. gimana tuh. Emas gua laku berapa nih? Berapa sahamnya mana yang hijau, yang merah, udah mulai hitung-hitung Ya kan. mungkin yang dilakukan pemerintah untuk ini ya realokasi APBN ke subsidi energi itu. Oh iya, relokasi ya. Iya. Relokasi. Terus pengurangan ini belanja yang saya sampaikan tadi. Ya. Kurang belanja non prioritas APBN sama jaga inflasi sih. Nah,
Betul. Yang paling penting ya. Oke, memang data International Energy Agency itu emang cakep banget ya kalau di atas kertas ya. Tapi kan efektivitas WFH itu kuncinya di komitmen. Jangan sampai bilangnya hemat bensin tapi malah dipakai buat jalan-jalan ke mall atau kabur dari tugas pas jam kantor. Nah, kalau nggak tertib dan beneran produktif ya ujung-ujungnya cuma jadi pemborosan energi di tempat yang lain, cuma pindah tempat pemborosannya. Oke, terima kasih Okezoner. Saksikan terus The Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat. Gue Fitri Ramadhani. Gue Ahmad Mardiansyah. Sorry. Saya RH. Sampai Terima jumpa. kasih.